MRU juga. Lah Sin aja ini kan, Ini kan rookie. Rookie Iya. dia Pak, ini panggung pertama dia Pak. Shin. Shin. Iya. Makanya teman-teman, jadi kalian cobalah. Jangan ini apa gimana ya? Jangan apa gimana anu itu apa namanya? Jangan satu tarat hilang kalian udah suran. Iya, jangan- Banyak. Jangan terlalu diiniin apa Pak Pulu. Nggak bisa. Iya, nggak bisa ya. Curhat mulu gue tiap hari ini. Marah terus. Tapi Hai. pick or pass, hero mana yang lebih OP? Wah udah pasti Aku Cloud B, sih. aku B, aku B. B, Aku B. sekarang ya, B. Iya, iya, iya. Bruno itu waktu itu sempat bener-bener powerful karena adanya Malefic Gun yang belum sempat kena nerf. Ya M6 Bruno atau M7 Cloud. Ini berarti maksudnya OP pada saatnya ya. Bruno pas M6 kemarin atau Cloud di M7 ini. Ini kayak kenapa pas aku ngeliat dua hero ini tuh berbayang gitu mukanya, kayak mukanya Skylar ya. Baik. Iya. Iya nggak sih? Iconic ya. Ikonik ya dua-duanya ya. Benar. Blinding Duel from Skylar. Temen Anda itu shift 2 Temen Anda itu mana dia? Itu Mana? makanya. Itu sound yang akan digunakan terus sama saya juga tuh. Iya, ini ya karena untuk sekarang juga kan bisa dibilang Cloud juga ada perubahan-perubahan dari item-item priority pertamanya. Sebelum-sebelumnya kan biasa corrosion side dulu. Iya. Sekarang langsung DHS semua, DHS, Bro. karena efek ini sih, efek heal-nya Emang kan. heal-nya Iya. deres banget. Lifesteal-nya hilang. Kacau. Lifesteal-nya hilang, tapi kan diganti sama efek heal dan ternyata lebih proper juga tuh kalau emang attack speed-nya kan tinggi kayak Cloud, Iya. My Trinity. Pede banget, nggak ada di map playing ground aman. Dia belum Trinity aja sekali pukul 2 kan. Ikut Iya. campur Dexter. Ya, Dexter. Oke. Oke, kemana nih kita berangkat nih? Dangerous Expanding Grass River. gak sih? Aku penasaran sih Dangerous Grass untuk Bisa untuk tim PH karena kan dari kemarin kita lihat rata-rata game time-nya untuk Dangerous Grass ini kan tercepat ya, Tercepat, 14 iya, iya. menit. Nah iya kalau di PH lama nggak ya? Mas, jadi nambahin kan nih untuk average-nya nih. Iya iya benar. Karena dari kemarin teman-teman, average game time kita di Dangerous Grass itu cuma 13 menit. 13 menit ya? Itu 13, kayak 14 menit. buat PH harusnya nggak berasa nggak sih? Ya, 13 menit. Ya 13 menit mah baru jadi 3 item bang. Masih ada. sarapan ini. Iya. Belum jadi ini mah bang. Oke Yuchongnya di ban. Ya balik lagi ya karena tim Liquid bisa banget untuk first pick Yuchong untuk Sunford. Jadi kayaknya Yuchongnya nggak dikasih sama sekali nih. Tapi kenapa Prof ya? Kalau PH sama PH mereka akan stick bermain seperti ini nih. Main lambat apa tuh atau agak slow banget. Ujung-ujungnya jadi late game. Tapi kalau udah ketemu regional lain, buset dah. Oh, Oh, ini bagus pertanyaannya. Jawabannya di tempo. Karena tim PH ini kan yang sering mungkin teman-teman notice juga nih yang ada di kolom komentar kan banyak sering bilang kan kayak, "Bang, emang bener ini bisa ngejawab gameplaynya PH ya?" Chaos and Order. Kalau Order ketemu Chaos kan emang udah pasti hancur kan. Ya. Kayak yang struktural yang makanya tadi gue bilang nih ada dua tim nih, tim PH taruh Altrigo 1 biar perang gitu loh. Karena kalau emang mereka belum siap set up, mereka pasti bakal kacau. Bakal kacau balau, Pak. Atau enggak dipisah nih tim fightnya jadi 2, itu bisa banget. Berarti estimasi temponya itu emang benar-benar harus dirusak gitu. Iya, temponya itu yang harus dirusak. Makanya tim PH nih kalau ketemu sama selain tim PH, mereka maunya mainnya yang tempo cepet juga. Karena mereka nggak mau kalah tempo. tapi Oke. berarti di next round nih Alterico bakal ketemu tim PH. Soalnya. Iya. Mau di mana upper, pun. di lower, Mau di iya. upper, mau di Iya, lower makanya pasti. akan. Makanya Iya. nanti kita bakal lihat Benar. siapa yang kehipnotis. Wah itu dia tuh makanya siapa yang terhipnotis dengan Kebawa, tempo. ya kan? Siapa yang kebawa sama temponya. Karena kan serius itu di sosial media MPL ID official itu banyak juga loh yang notice kayak tenang ini gameplaynya bisa loh nge-counter PH gitu kan. Amin. Amin. Ya kalau emang Nastra ya bilang aja counter HP gitu. Counter balikin. Iya balikin counter PH, counter HP itu kan memes dari dulu Pak, dari dulu. Iya. Komennya kayak gitu mulu soalnya. Saya mah mantau komen tenang. Wah, Kan? Siapa Cloud. yang lebih serem Bruno apa Cloud? Cloud. Cloud. Kan ya langsung Yesus Areanya soalnya. Wow. Ini kayak mau dibalikin gak sih? Kayak ayo bawa tank jungle-nya gitu. Baxia gitu. Mungkin buat gangguin Sim Sin ya. Jadi mainnya lebih nge-punish juga buat Carl. Iya, Baxia open. Lancelot. Lancelot ya. Punya skin dia. Lancelotnya. Manusia setengah Lancelot. Iya, M2 udah punya skin. Iya. M2, bentar. M2 itu umur dia 17. Iya, 17 tahun. masih muda banget ya. Masih muda banget. Oke, dan langsung itu dia Lancelot. Keluar dah nih. Yap. keluar semua kunciannya bang. Luoi kah? Oh enggak, Uranus dulu tetap ya. Kunciannya keluar semua. Bang. Keluar. Kalah keluar. segame keluar Cloud, semua Lancelot, kuncian. Ya, keluar semua. Hero-nya Marah. marah. Marah ini mati Wujud Liquid. asli Lancelot teman-teman ya. Akan kita lihat Marah. sesaat lagi berarti untuk Karl TZ. Yang dikenal dengan Karl Tusok. Karena ultimate Lancelot kan kayak menusuk gitu kan.
Nah itu bahasa Filipinnya Carl Tusok. Tapi memang bahasa Tagalog sama Indonesia ada beberapa yang sama kan? Iya, ada beberapa yang mirip. Sama. Ada. Murah tuh sama deh kalau nggak salah. Iya murah Murah tuh. tuh murah, cheap. Ada banyak sih yang aku pelajarin dari teman-teman Filipina, cuma kayaknya lebih proper kalau misalkan di streamku pribadi aja. Oke, jangan di sini Iya, ya, jangan di takut sini. ya, takut ya. Hah? Takut. Bener lah. Ya iyalah. Lung. Bener Lung. Daripada ya kan. Tapi Iya. pick ketiga dari Aurora Gaming Philippines. Oh, Mau buka mid lane-nya dulu kah? Midland boleh sih Midland, daripada dihabisin kan. Yes, dan itu dia Lunox. Oke, lu Nox. Bentar, ini belum tentu buat Midland. Bisa di gold lane Bisa ya. di gold lane juga soalnya. Kemarin kan kita udah lihat Skylar. Skylar. Ya, pokoknya kalau misalkan bawa Yunshin, kalian bawa mage di gold lane kayak Lunox Harit, atau kalian bawa fighter-fighter gitu di gold lane juga proper kok, tetap masih connect. Iya, apalagi dia kan match-up-nya. Hylos. Iya, terus juga match-up-nya Cloud kan. Kayak Match-up-nya Cloud, iya. ditabrak Blazing Duet dia bisa Bisa Brilliance of ini. Order. Bisa Blades of Order, terus juga dia bisa mengacaukan ke belakang atau ngelakuin outrange dengan adanya Cast Assault kan. Dia loncat nanti tiba-tiba. Oke. Tapi Luoyi-nya sudah tidak ada. Begitupun dengan Harit ya. Harit. Kayaknya Cukup mereka masih mempercayai bahwa Lunox-nya kemungkinan besar akan ada di tangan dari Yue. Nah, tapi seenggaknya dengan nge-ban Luoyi, mereka harusnya bakal lebih aman ya, feel safe lah dari split push yang bisa dibawakan Cloud Luoyi. Yang dimana ketika diversion ke laning jauh, Cloud-nya taruh BMI di belakang, basic attack tiba-tiba balik lagi ke BMI-nya. Oke. Dan terakhirnya langsung ke Farsha ya, hero-heronya Sanji dihabisin. Wah ini Valen bener-bener di-punish ada. banget Sanjinya ya. Iya. Kayak udah banyak banget hero yang ditutup. Jushin, Yves, Luoyi, Varsha. Wah, Arlott juga ditutup ya buat Edward. Karena Edward emang powerful banget dengan Arlott-nya. Walaupun mungkin connection-nya sedikit tapi expect aja sih buat Edward yang selalu nahan flickernya jadi susah buat ditangkap. Esmeralda. Esmeralda. Nah ini belum tentu ada di Edward nih. Ya kan, bisa jadi. Iya bisa jadi gold lane kan. Iya. Karena sekalipun nanti ternyata last pick-nya menuju ke arah dari, ya sekali lagi ya Granger lagi. Tapi sekarang tuh masalahnya kalau ngomongin laning, Granger kadang sering kalah juga loh lawan Cloud. Balik lagi ya tergantung dengan bagaimana situasionalnya. Apakah ternyata Romernya ngebantuin Granger biar nanti Grangernya menangin clear. Tapi sekarang Khalid yang diamankan terlebih dahulu. Dan Dan Lilia. Lilia udah pasti buat merecokin ini ya. Hero-hero jalan kaki kayak Esmeralda dan juga kayak Hylos. Domeng pakai kari nggak nih kira-kira? Hari Yunshin Pak Bolong, yakin? Waduh, Itu makanya. ini Lunox farming Full lagi. damage, Hylas, Esme, badan. Iya, tapi Setelah itu full damage mereka mainnya. kalau mid lane satu lagi Cuman ya. pusing juga Lancelot. Kalau fighter gold lane, Cici how? Cici sih Fight- sebenarnya masih Fighter oke masih sih. ayo juga ini. Karena masih bisa ngejawab juga kan sama Lancelotnya dan dia punya vengeance pasti. Iya. Domeng, Tahu-tahu yang keluar match lagi untuk dari midnya. Kan Lunox goal. Iya. boleh Wah. sih, boleh sih. Satu Dari mid jauh lane, ya satu mid lane yang membuat nanti Lunoxnya di gold lane. Atau satu fighter yang akan ngebuat nanti Lunoxnya stay. Tapi kayaknya Lunox-nya mid sih. Ya untuk melawan Cloud. Ada satu blueprint yang sempat dimunculkan ketika pertandingan dari Alter Ego melawan Aurora Gaming Turki. Belajar dari pengalaman Hero Tantrum muncul di Lane of Dawn sebagai gold lane. Draft. Bagaimana menurut kalian berdua? LPH saya. LPH. Kan saya pengen ngelihat Ohe pakai Maxman. Oh Udah ya pak- ya udah ya. pakai dia. Udah pakai Cloud banget Udah sekarang. pakai dia. Gue Aurora sih. Aurora Gaming Philippines. Lu kebayang gak sih mereka pakai Freya tapi nahan mainnya? Wow, let's see. Apakah Aurora akan mematahkan stigma bahwa permainan dari Filipina hanya menunggu dengan Freya? Mari kita menyaksikan bersama-sama di Land of Dawn game kedua dari Best of 3 Series Match Point untuk Aurora Gaming Philippines. Let's go, kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Match point ya. Untuk Aurora Gaming Philippines apakah mampu untuk mengobati luka-luka atas pertemuan mereka berdua? Yep, nah Atau masih balik lagi nih? coba bayangkan nih Freya main nahan banget kayak Puyol nih kan. Nah, bayangin. Bukan dong, Mas. Enggak, dengan dia nyebutin nama satu pemain bola aja menandakan umurnya berapa. Iya, generasinya ya. Nahan banget. Orang Roberto Carlos. Buset. Jauh ya. Hey! Flicker dibalas flicker. Ya shield yang terlalu banyak yang mungkin diambil juga. Tapi ya sekali lagi Edward
maksa flicker di menit-menit awal seperti ini keuntungan lagi-lagi untuk Aurora Gaming Philippines. Oke, cukup aman, cukup pelan juga permainan. Sementara Sanford, oke, harus diusir dulu. Iya, Sanford dikasih hero-hero Uranus kayak gini tidak terlalu terlihat ya. Jadi nggak tampil ya. Iya. Wah, tapi ini dia landing. Weapon Master dari Emblem Fighter dan Warcry. Wah, ini dengan item-item yang lagi di metain di Freya ya. Corrosion, terus War Axe, Endless. Ini sih damage-nya akan sangat masif sekali, apalagi dengan adanya Weapon Master. Yap. Jadi sekalipun dia melawan 2 atau 3 orang yang berdempetan, damage-nya akan splash, sakit sekali di samping kanan kirinya. Apalagi Freya juga kan punya mini-mini stun yang bisa ganggu. Wow. Yuk. Weh. Hampir aja, oke. Oke. Dan sejauh ini tidak ada yang benar-benar bisa mengganggu ataupun memberhentikan secara cepat juga ke Freya-nya ya. Freya bawa flicker juga aman. Oh, tapi jujur ini kerugian di 2 menit awalnya ada di Aurora Gaming Philippines karena Lunox-nya di flickerin tadi kan. Yap. Sementara Sanji nggak keluar flicker. Ya lumayan lah ya, trigger spell. Tapi ini Domeng bakal ganggu juga gak sih? Nanti Blazing Duet bisa ngasih cancellation? Iya, efek knock up airborne-nya ya. Iya. Itu yang mungkin akan dicari dari Freya, Big. Ya. Dan Oheb harus benar-benar cari waktu dan momentum yang pas ini. Karena dia juga bawa flicker, takutnya keganggu malah gak efektif nanti. Ya, Valkyrie, flicker kayak kebablasan gitu kan. Jauh ya. Terbang gitu. FYP PMPM F8. Oke, ada pertempuran. Apa yang akan terjadi? Satu sekarang coba lihat. Mereka terpisah dan JP menjadi korban. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Aurora Gaming PS dengan adanya Hylas tadi yang mendadak. Ring of Punishment-nya kah yang tadi bekerja untuk bisa mendapatkan Karl Turtle tersebut? Yes, dan purple buff-nya diamankan sama Sanford ya. Yap. Wah, Karl TZ ini udah lumayan tertekan sih harusnya. Udah mulai hilang resource untuk farmingnya juga. Domeng yang ikut fight tapi bakal ditabrak. Oke, sementara sekarang Domeng masih pede. Masih bisa Ranking Sensdrom langsung dikeluarkan. Domeng bisa kan dia bertahan satu terakhirnya. Sementara Light Flicker langsung dikeluarkan pula oleh Hoeb. Tapi JP-nya dipaksa mundur dengan Disatonado tadi. Dan ini dia. Pasifnya dimilikin, berangkat lagi. Ya jadi imbang lagi ya trade-trade yang terjadi juga. Pas tadi Ranking Sensdromnya. Pas banget langsung berlipat tuh Freya. Terdiam tadi dari situ. Ya, ini Light cuma buat ngebantuin ya, biar semua minionnya tetap ada di Domeng. Jadi nggak kehilangan wave sebenarnya. Goldnya paling cuma perbedaan dari kill aja. Ya. Wah ini handcam Goat ya. Karl TZ. Demon Kite. Oh Demon Kite. Dicucin Demon tadi. Kite kebalik tadi Karl TZ. Iya, itu game 1. Maaf belum move on. Ya. Wis, emang susah sih kalau biasanya. Kalau baru-baru, Iya. upload, ya kan? Lagi kisahnya lama kan. Wah, dia di top lane tuh yang lama tuh kisahnya tuh. 2 tuh. Uranus, Esme, gak kelar-kelar itu pasti tuh. Ya kan? Enchant Talisman. Item pertama dari Esmeralda, Magic Power, udah pasti minim sebenarnya. Tapi yang dicari adalah cooldown. Dan Demon Kite juga sama. Dia memiliki cooldown plus. Lagi ada tambahan penetration juga secara fisikal. Udah pasti JP harus lebih berhati-hati ya kalau emang ketemu sama Demon Kite. Yep. Oke. Udah dibawa lah Pak Gomi. Udah dibawa. Ditarik ya. Ya daripada diambil, daripada diambil kan. Tapi itu bagus tuh. Biar gak dicuri lagi. Ditarik apa? Jadi Domeng mundur lagi. Sabar dulu. Oke, corrosion dari Domeng udah selesai ya. Dan Sanford juga punya dominance ice ini buat ngejawab nih Edward. Oke, Sanji. Buset. Perih banget damage-nya. Namun di depan berbeda ini dia. Ranking Sensdom dikeluarkan kembali tapi Demon Kite. Juga satu Thrashless tadi itu pun tidak bisa menyelamatkan dirinya dari sergapan JP yang mendadak ada di dalam rumputan. Namun untuk sekarang Glorious Power langsung dikeluarkan pula. Leonardo langsung dikeluarkan pula. Sementara untuk sekarang mereka bertiga ada di area dari Purple Buff yang harusnya itu menjadi milik dari Aurora Gaming PH. Wah, pembalasan yang dilakukan oleh tim Liquid berhasil ya. Dapetin 1 poin kill lagi, Purple Buff-nya dicuri lagi. Dan yang lupa ini Flying Cloud akan hadir untuk langsung mengusir Karl TZ dan juga Sanford. Yang mulai merangsak masuk ke dalam area jungle yang dimiliki oleh Demon Kite. Ini Aurora Gaming Filipina juga udah mulai tertekan lagi ya karena kehilangan banyak banget monster jungle. Yep. Karl TZ bahkan sudah hampir menyentuh ke level 9. Orange-nya bisa? kecuri. Iya, Orange Buff-nya Orange diambil diambil. lagi. Sama Kalji. Dibalesin ya. Padahal tadi yang ngambil temennya loh si Kalji. Sanford. Dibalesnya ke Demon. Oke. Tapi Ya. cuman JP bagus banget positionnya kan bro. Ya jujur kalau kita ngomongin JP ya, dia emang benar-benar nemuin angle yang selalu ke belakang. Dan Demon Kite lagi ditempelin. Ya, sangat baik untuk JP ya, menemani jungle Wah. musuh farming. Itu dia Quicksand Guard di depan umum. Santai deh. Oke, Brilliance of Order udah dibuka buat kabur juga. Wah, Demon Kite udah susah nih.
ketempelin Khalid aja udah berat, apalagi sama Uranusnya ikut-ikutan dia. Ya, sementara sekarang coba lihat Domek mencoba untuk pisah. Wow. Apa yang terjadi? Masih ada BMI. Tapi Oheb berusaha untuk bisa kabur di bagian belakang. Begitu sakit, damage yang dihasilkan oleh Sanji. Itu ya, yang tadi dibahas sama Bang KB nggak sih? Ini kayak bakal jadi referensi ya untuk beberapa pick Freya di depan Philippine yang suka kite mainnya. Yang suka tarik ulur. Jadi makanya harus lebih berhati-hati karena takutnya beberapa battle spell atau bahkan beberapa skills itu bakal diusahakan untuk dihindari, di dodge. Sekarang timingnya emang benar-benar dipegang sama tim Liquid. Demon Kite. Apakah tank jungle memang adalah jawaban? Karena lihat, benar-benar tempel, dibuang retrinya bahkan 5 detik sebelum turtle. Oke, Glorious Pathway udah dikuakan di area mid. Sementara Sanji-nya flicker udah langsung dikuakan. Edward berusaha untuk bisa mendapatkan, tapi Edward ya malah berada di dalam area begitu bahaya. Wadinya pun hilang. Lumayan paksa sih ngejar sebegitunya. Edwardnya juga tumbang kan. Dan akhirnya ya nggak bisa jadi kesempatan buat Aurora bisa tetap set up ke arah turtle-nya. Lagi-lagi diambil oleh Carl TZ dan Orange Buff bakal ditabrak lagi. Ya, sementara sekarang Orange Buff masih berhasil diamankan oleh Demon Kite. Aman. Masih aman. Secara job desk sebenarnya udah fine sih Freya-nya nge-push laning jauh. Terus tiba-tiba datang. Tapi setiap kali dia mau datang ketemunya sama JP terus di sungai. Pick Khalidnya emang bener-bener emang buat nguasain sungai atas bawah. Yap. Biar nanti rotasi itu kebaca. Oh dia mau connect nih berlima di atas. Mereka main di bawah, mereka main di mid. Jadi mereka menghindari team fight. Dengan tujuan biar nanti Freya-nya nggak bisa nge-spike. Iya, Nggak terus punya item. levelnya Demon Kite sekarang di bawah Sunford loh. Iya dan Oheb terus dia farming, snowballing. Memanfaatkan 2.600 gold dari tim Liquid. Dan nanti kalau udah selesai dengan item-item Trinity, dia bisa win of nature atau bahkan winter. Wah ini kalau winter sih, situasinya Aurora Gaming Philippines lagi ngumpul bakal perfect sih. Oke, sakit banget tapi Kalzi on point banget. On point banget Tonrosnya, Phantom Execution-nya. Itu. Wujud Pas. asli. Gak perlu yang sangsing-sangsing gitu loh. Wujud Tapi asli. semuanya presisi. Presisi. Kalau orang nyanyi itu gak false gitu. Akurasinya gila-gila. Akurasi. Ya. Oke, sebentar sekarang coba lihat Kalzi tadi numpang lewat sambil ngasih damage dan sekarang waktunya akan ada Tonros ataupun Phantom Execution yang dikeluarkan kembali tapi Oheb tadi. Blazing Blade sudah terlihat sepertinya tapi Powerful Bow akan menjadi milik siapa? Mendadak Domeng! Domeng hampir saja mengamuk tapi Domeng pun harus dipaksa untuk mundur. Glorious Pathway dikeluarkan. Yap. Dan Domeng belum terasa ya untuk bagaimana impact dirinya dengan Freya. Mau masuk dalam team fight juga agak sedikit bahaya nih, dipegangin sama Lilia. Dipegangin sama Khalidnya juga. Dan Aurora Gaming Philippines mereka masih mencoba untuk mempertahankan sekuat tenaga bagaimana outer middle turret yang memang masih sulit untuk diajar oleh tim Liquid. Wah ini sebenarnya niat dari Aurora Gaming Philippines gak ada buat team fight sih. Dengan Piki Shunshin kan berarti mereka ingin menghindari team fight. Sabar ya. Iya masalah tim Liquid mencari team fight itu. Dipaksa oleh Sanji dan juga Sunford, duo Sansan lagi nih. Yang selalu bisa men-trigger Aurora Gaming Philippines untuk mengeluarkan semua resource-nya. Mengeluarkan semua skills-nya. Yap. Tempel lagi sama Sunford, Demon Kite. Kayak bener-bener gak ada tempat untuk bersembunyi, untuk farming, untuk mencari levelnya. Yap, ranking saya strap dan flicker. Berhasil tadi mendekat ke arah Daryl tapi Lightnya masih berhasil selamat. Belum ada damage yang masif yang bisa dihancurkan ataupun dikeluarkan oleh Aurora. Yap, dibalikin. Oke, Holy Moon terlihat tapi Sanford pede Gak banget, bisa. bebas banget. Ya kayaknya buat makan depan ya terutama Sunford. Ini butuh damage dari Yue. Sementara itu dari Yue-nya lagi under banget. Item pertamanya glowing Con. Iya. Dia udah bener-bener dalam keadaan yang secara gold nggak mumpuni ya untuk bisa build up. Dan ya glowing emang item yang paling cocok untuk bisa menghentikan Sunford dengan zone out-nya. Tapi masalahnya Sunford-nya juga udah selesai dengan Chastis. Dia kuat banget sebenarnya buat nahan deal damage. Wah, sekalipun kena burst ya ada efek redemption. Hidupnya Yue terancam banget. Ini hampir 10 menit. Itemnya baru satu, baru glowing. Satu Regi Sestrom dikeluarkan kembali. Kode ke arah 2 player tapi Domeng kali ini masih berhasil selamat. Domeng masih berhasil pulang. Di tempat yang berbeda JP-nya satu terakhir. JP masih berhasil keluar dengan satu Ditsa Tornado. Dan Edward harus kembali berjibaku untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Oke, 3 base turret yang tersisa. Lord sudah mulai charge in. Menuju ke arah base turret dari top lane. Dan Lordnya menabrak ke arah satu bestar yang ada di area atas. Tapi Oheb damage-nya sudah sangat-sangat terasa. Perbedaan level membuat itu semakin menyakitkan untuk anak-anak dari Aurora Gaming PH. Oke, Aurora Gaming Philippines. Mereka, wah ini menanggulangi Sunford aja dengan Uranusnya masih belum ketemu jawabannya. Oh tapi risetnya
benar-benar cepet loh. Oke, Dekalzi berhasil mundur, Phantom Execution, selamat. Black Shoes. Oke, sebentar Flicker. sekarang Glorious Pathway tadi terlihat. Ya plus flicker juga ya. Nah ini enaknya Lilia tuh gitu ya. Kayak kesempatan keduanya tuh selalu ada. Black Ketiga Shoes. bahkan ada flicker. Iya Black Shoes flicker. Ya Black Shoes, flicker. Belum lagi kalau nanti itemnya udah proper dengan cooldown reduction yang lebih cepat gitu kan. Sementara Oh ditabrak. ada pergerakan dan wehehe Kalsi. Wow. Satu terakhir Kalsinya down. Terlalu berani sepertinya. Satu best star dari Amin tumbang. Oke. Pergerakan yang cukup berani sampai akhirnya terkena sebuah efek punish ya dari Aurora Gaming Filipina. Dan bahkan cuma untuk dibalikin lagi kah? Oke. Mau coba ngejar ke arah Sanford? Mereka mencoba untuk bisa mengejar dengan ada satu Glorious Pathway. Mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah tipan kembali Yue-nya di area belakang. Wow. Bisa ditemukan dengan damage-nya. Tapi Dominic-nya down, Light-nya menghilang. Begitu saja mereka dengan sangat-sangat langsung menghilang untuk kali ini. Coba lihat dari Demon Knight-nya masih berusaha menyelamatkan diri. Tapi dua orang begitu saja nempelin. Sulit banget dan Yue. Apakah dirinya bisa selamat? Flicker dikeluarkan Yue. Kali ini memiliki ke arah mana Yue masih bisa mendapatkan sedikit spellbox. Namun untuk sekarang And mid? Yue-nya harusnya down. Dan di area mid, tim Liquid Iya. One slide menutup push. game ini. Oke, one slide push akan dimanfaatkan oleh tim Liquid dan menyamakan kedudukan memaksa Aurora Gaming Filipina ke game yang ketiga. Satisfying combo dari JP dan Ohab dengan dua ult-nya. Blazing Duet, Raging Sandstorm yang benar-benar langsung membungkam Aurora Gaming Gila. Filipina. Dan itu dia senyuman yang tadi sempat hilang di game yang pertama. Udah mulai kembali lagi ke tim Liquid Filipina. Raging Sandstorm, Blazing Duet. What a combo. Itu yang tantrum sekarang malah Cloud-nya. Blazing Duet muter-muter ngasih damage. Dan dia tadi dikejar-kejar loh. Kalau mungkin teman-teman nggak sadar dia dikejar-kejar sama Edward. Tapi ternyata Edward dia nggak bisa menahan heal dari Demon Hunter Sword. Dan itu yang membuat Ohab jadi survive Bentar, dikejar bentar, sama Edward. 12 menit nih. 12 menit nih. 12 menit. 12 menit. Jarang nih. Setelah game pertama tadi ini jadi nggak berasa ya. Iya. Apakah 12 menit tadi adalah tempo yang cepat? Menurut gue juga enggak. Enggak. Gua juga Apakah enggak. teman-teman merasa ini tempo yang cepat? Apakah, Enggak. coba teman-teman sedang nonton, apakah 12 menit ini adalah tempo yang cepat? Enggak, temponya pelan, gamenya yang cepat. Dan kita bisa melihat sekali lagi inikah Freya yang selalu kena kite. Inikah alasan kenapa lagi-lagi Filipina selalu memprioritaskan hero-hero yang emang lebih cepat connect dibandingkan dengan hero yang lebih gampang kena kite. Iya. Ini 3 pick atasnya tim Liquid aja udah superior ya. Superior banget. Lancelot, Cloud. Lancelot. Wah itu sih udah benar-benar hero pegangan juga, hero power juga. Ya, Jadi ya sejujurnya kalau kita melihat dari tempo yang dimainkan sama tim Liquid, mereka udah mainin tempo nge-punish aja. Mereka punya keuntungan, ayo gulung. Gak punya keuntungan, ya udah sabar dulu. Wow, gimana Pak? sesuai ya. Karena tadi saya pengen melihat Ohab dengan marksman-nya. Marksman. Sasa Soalnya- luar biasa. Tapi game tadi kalau menurut gue pribadi, JP punya peranan penting. Banget, Ya banget. JP perannya krusial Peranan banget penting sih. banget, dia bisa ngezoning siapapun satu map. Ya masalahnya berapa kali ya dia nempelin ke Demon Kite. Yap. Dan ya Demon Kite-nya selalu dalam keadaan yang udah tinggal dieksekusi, di flickerin sama Sanford, di flickerin sama Sanji. Domengnya tadi di awal-awal di bagian bawah ke gap karena dia. Ke gap karena bisa dia juga, iya. Ohab dapat makanan. lalu Padahal kalau kita ngomongin damage belum cukup sih damage-nya. Belum. Iya. Dia sempat mundur ke belakang terus di force flicker kan. Hmm. Iya. Sekali lagi satu orang yang kayaknya benar-benar layak untuk mendapatkan spotlight ya JP kayaknya. JP setuju banget sih dari Orange Buff yang ditabrak-tabrak. Iya, Tapi Pak Mulung bilang, Freya main temponya pelan. Diajak cepet, tapi yang ngajak cepet tim Liquid. Iya. Salah. Kayaknya emang temponya karena sering kena tarik ulur sih, Pak. capek ya. Capek. Kayak tadi sih yang di bawah tuh. Iya. Yang dia Valkyrie ternyata low. Iya, Oh. iya, ekspektasinya adalah dari Freya itu bisa memberikan efek stun untuk menghancurkan dari Cloud-nya. Iya. Cuman kalau udah kena gocek kayak tadi, BT-nya Benar. 2 hari, Pak. Kena gloom. Gloomnya juga kan jaraknya ditingkatkan. Iya, Gloom lagi tadi tuh mendadak itu nggak diajak tapi dateng kan. Iya. Meletak ya. Oh tapi berarti weapon master yang sukses dibawain cuma AE loh. Leomord sama Freya menangnya di mereka. Sekali lagi teman-teman, 0% win rate dari Sora, pecahnya di Aldrigo. Oke. Leomord juga sama. Freya, ya tinggal tunggu lagi-lagi ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menyaksikan Brawl Server nanti stay bersama kita sampai dengan match yang keempat. Kita emang spoiler dulu aja anaknya. Kayak match kedua dong mulai dah bro saya. Boleh. Match kedua udah Match 2 mulai. sama match 3. Match Match 3 kan soalnya balik lagi. Ada yang
apakah nanti balas dendam apa semakin dendam? Nah, Soalnya kalau kita ngomongin soal di pertandingan-pertandingan yang emang internasional, kadang ya kita ketemunya dia lagi kan. Tapi masalahnya ya karena dia lagi itu dendamnya makin jadi gitu. nah, tunggu ya. Tunggu aja ya teman-teman ya. Tunggu aja Sabar, teman-teman. hari ini 4 Hari match ini 4 match-nya luar biasa menurutku pribadi juga. Iya yang lah. menentukan nasib mereka semua lah. Startnya besok gimana ya. Ya. 8 tim loh dari 16 tim terbaik. Tapi kita punya MVP di game yang kedua jatuh kepada JP. Ya, siapa lagi kalau bukan dia ya. Dan menuju ke item selanjutnya, Chastis Poldron. Ya. Ini makanya tujuan dari Trill teman-teman yang mungkin bingung, ya udah pasti dia ingin menambahkan serangan yang ingin dia berikan ketika dia berdempetan dengan Demon Kite. Betapa baiknya JP untuk menemani Demon Kite farming, dan ini yang akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah kedepannya akan kita lihat hero-hero yang lebih aman aja buat Demon Kite Pakulung Awal. Iya. Karena kayaknya pas bawa Yunshin ini panah dan pedangnya kayak dipegang terus nih. Itu Sama JP. Itu dia model Fury Hammer di awal aja ya Prof ya? Free hammer di awal. Udah ajak keliling langsung. Iya, makanya. Ya mungkin Hilda makanya kenapa di ban. Khalid juga kan tadi di game pertama di ban kan. Dan kenapa sampai Chow muncul. Itu buat nge-screening di belakang. Ya tugas dari Romer lah intinya. Dia ingin mengganggu selama mungkin carry-carry musuhnya. Tapi di satu sisi aku ngerasa ya, walaupun tadi Turtle 1 tuh udah rugi banget loh tim Liquid. Recovery-nya cepet banget. Cuma karena ini JP-nya ke bawah, ke gold lane. Tiba-tiba JP-nya di area jungle. Demon Kite-nya juga nggak bisa farming. Sekalinya muncul di laning. Halo, ada Karl TZ gitu kan. Iya. Oh ini levelnya juga jauh banget kan tadi Demon Kite sama Karl TZ. Iya. Dan permainan Sansannya ini loh. Kayak, kita nggak cuma ngeliat di game 1 ternyata ya. Di game kedua juga ada ul. Yang tadi kan Uranusnya di bawah, Lilianya di atas gitu. Kayak di sandwich jadinya. Ayo loh, mau kemana loh? Cuma bisa mundur lurus doang. Iya. Gak bisa ke area jungle jadinya. Ini coba lihat nih. 2 player ini. Sekalinya ngehantuin satu orang capek banget. Iya makanya. Udah repot banget sih kalau kita ngomongin soal bagaimana kehadiran dari Khalid yang sangat mengganggu ke lini belakang. Jadi ya, ini hasil teman-teman satu sama. Kita benar-benar akan menyaksikan game yang ketiga, PH versus PH.